Halo semuanya, balik lagi sama saya Kak Ucup. Dan kali ini gue pengen cerita soal kenapa sih gue mau jadi badut dan alasan kenapa gue menjadi badut sekarang. Gue akan bercerita dulu, gue sambil nunjukin beberapa foto. Sebentar, gue sambil minum ya, biar asik gitu. Oh ya, buat teman-teman yang baru pertama kali lihat, saya adalah Kak Ucup dan saya adalah seorang badut yang lagi belajar menjadi seorang YouTuber. Jadi ini santai, video santai. Kalau kalian suka dengan video ini, dengan cerita saya, silahkan like dan juga subscribe channel saya. Oke, mari kita masuk ke videonya. Oke teman-teman, jadi tuh gue udah jadi badut itu dari tahun 2011. Tepatnya ketika gue masih duduk di bangku kelas 2 SMK. Ya, dan jadi dulu itu gue tuh magang di salah satu hotel pas kelas 2, karena gue SMK perhotelan, jadi gue magang di salah satu hotel itu namanya Sheraton Media. Sekarang sudah berganti nama menjadi The Media Hotel. Pada saat itu mereka mempunyai program baru, yaitu munculin badut setiap hari Minggu. Nah, gue pun diminta, karena gue diminta tolong untuk mengisi sebagai seorang badutnya. Karena pada saat itu mereka tahu kalau gue adalah seorang pesulap. Ya, gue udah hobi sulap itu udah lama, dari gue masih SD itu udah hobi sulap, dan hampir semua teman-teman gue itu selalu tahu gitu. Jadi ketika gue magang pun juga gue ngasih tahu kalau gue tuh bisa sulap. Berlandaskan itulah gue pun diminta untuk jadi badut di situ. Jadi badutnya itu bukan badut yang kayak sekarang, tapi ke arah apa ya, hitungannya kayak ini nih fotonya nih. Ya, ini fotonya ketika pertama kali gue pakai kostum. Ya, badutnya adalah badut kostum Spider-Man. Ya, itu gue. Itu gue. Sampingnya teman gue yang ngisi juga di situ, cuman dia bagian yang ngerapin. Jadi ini kita ngerubah satu kafe untuk jadiin tempat taman bermain setiap hari Minggu. Dan disitulah awal mula gue menggunakan kostum badut. Cuman ini pertama kalinya gue pakai kostum badut. Berlanjut bahkan setiap hari Minggu. Nah, ini gue. Anak kecil yang di bawah itu sudah besar. Dia orang Australia, kebangsaan Australia, setengah Indo setengah Australia. Masih sering ke Indonesia juga, cuman saat ini lebih sering di Australia. Gue berhubungan baik dengan ibunya karena jadi badut, jadi kenalan. Bahkan beberapa kali ketika dia ulang tahun gue pun diundang. Dan dia tuh berlanjut terus. Ini gue pakai Winnie the Pooh, itu 2011. Berlandaskan itu ternyata gue seru aja gitu pakai kostum badut tersebut. Seru bermainnya, seru ngasih permainan ke teman-teman banyak. Lalu akhirnya gue kenalan dengan WWF. Ya, WWF yang ini logonya, kalau kalian tahu lembaga perlindungan hewan biasanya disebutnya. Nah, gue itu menjadi sukarelawan untuk jadi pando mereka. Ada namanya pando. Nah, ini dia. Ini gue jadi pando. Ya, panda. Jadi biasanya kalau misalkan kalau sekarang tuh biasanya ditemenin sama fundraisingnya yang di mall-mall. Nah, gue jadi salah satunya. Jadi kalau lu pernah di tahun 2011 sampai 2012, ini gue jadi pando ini sampai tahun 2013 kalau nggak salah. Jadi kalau kalian di tahun segitu 2014 pun juga gue masih pakai pando. Jadi kalau kalian di tahun segitu dan melihat di mall ada panda, kemungkinan itu adalah gue. Karena gue hampir sejabodetabek, setiap kegiatan selalu itu gue. Spesialisasi banget ya. Nah, ketika gue main sulap di anak-anak, seru nih. Pemasukan gue mulai ada nih. Nah, terus cuman entah kenapa semakin sering gue bermain sulap, gue mulai merasakan titik jenuh untuk bermain sulap. Jadi gue merasakan beda gitu dengan teman-teman gue yang lain, kayak Marcel yang sekarang, kalau kalian tahu, ada Obi juga yang the next influencer juga bareng gue kemarin. Beda sama mereka tuh punya cinta rasa sendiri lah dengan dunia sulap. Sedangkan gue tuh kayak malas-malasan gitu, dan cuman mau main sulap ketika ya udah main aja gitu. Nah, suatu ketika karena sering mainnya dunia sulap yang anak-anak ini, ada klien yang minta untuk jadiin gue jadi badut. Ada requestan, "Mas, bisa nggak jadi badut?"
Gue bingung tuh awalnya. Ya udah gue cari. Untungnya si Obi tuh punya kostum badutnya dan gue pinjam kostumnya dia. Akhirnya gue coba makeup sendiri, ala-ala gue sendiri, dan menghasilkan makeup yang kayak gini. Ini gue tampilin di sini. Ini serem asli. Gue sendiri pun takut. Gue nggak ngerti ini anak kecil di samping gue. Ini sekarang udah gede kayaknya nih. Anak kecil di samping. Mungkin SMP kali ya dia. Ini samping gue ini nggak takut. Ini pertama kalinya dan gue merasa wah serem banget. Dan itu panas banget di muka gue karena gue belum tahu cara makeup. Bahkan kalau lu lihat ini ada juga. Ini dia. Ini serem banget asli. Sumpah ini serem banget. Ini kondisi setelah acara keringetan jadinya makeupnya meluntur dan menghasilkan hal seperti ini. Wah, ya walaupun gue nggak ngerti sih kenapa anak-anak di situ bahagia aja ngeliat gue. Dan di situ gue mulai merasa malu aja sih. Makanya gue pun mencari cara gimana caranya gue bisa memperbaiki makeup gue. Gue coba belajar, mulai beli kostum badut kayak gini. Ini adalah kostum badut pertama gue yang gue beli ini dari China. Ini tersedia di toko-toko online, e-commerce, Tokopedia, Shopee. Gue belinya di situ murah meriah. Terus gue pun mulai cari cara lagi, mulai merubah makeup gue seperti ini, sampai akhirnya gue merasa bahwa wah jadi badut seru juga ya, tapi kayak ada yang kurang gitu. Dan rasa penasaran gue yang gue nggak dapat ketika gue main sulap itu ada di sini. Rasa penasaran kenapa sih badut itu harus makeup warnanya putih, kenapa sih badut itu harus bermakeup, kenapa sih badut itu kostumnya harus warna-warni. Itu gue dapetin. Dan siapa sih badut yang pertama yang ada di Indonesia, siapa sih yang badut yang pertama ada di dunia, ini tuh gue dapetin. Dan rasa ingin tahu gue ini menunjuk apa. Untungnya ada sebuah komunitas pada saat itu namanya Aku Badut Indonesia. Dia ngadain workshop untuk makeup dan gue pun mendaftar dan ketemu dengan banyak orang-orang yang berprofesi badut di seluruh Indonesia. Ya kebetulan kebanyakan sih perwakilan dari Jawa ya pada saat itu yang datang. Jawa dan Bali. Gue ketemu dengan mereka dan gue mulai merasa nyaman gitu. Ada rasa suka gitu dengan profesi ini gitu. Terus melihat cara belajar makeupnya ternyata nggak sembarangan. Terus bahkan gue tahu ternyata di badut ini ada kompetisinya sampai ke luar negeri, bahkan diakui sampai ke Asia. Nggak cuma sampai itu, ternyata ke badut ini juga ada badut-badut dari luar Indonesia yang mengajarkan cara berbadut ya bener juga sih, cara menjadi badut yang bagus dan makeup yang benar itu ada gitu. Akhirnya muncullah gue ketemu lagi dengan komunitas namanya Indonesia Clown Alley. Gue pun ikutan workshop mereka yang diadakan di Bali. Pada saat itu mereka menghadirkan badut-badut profesional dari luar Indonesia, dari Singapura, Thailand, Puerto Rico, USA, Puerto Rico dibilangnya, USA, Cegi namanya. Gue tampilin aja foto-fotonya ya. Ini para orang-orang yang pada saat itu hadir. Singapura, terus Kapten Dazzle, ada dari Malaysia, terus ada dari Thailand, terus dari USA, dan mereka mengajarkan bagaimana cara bermakeup badut. Mereka mengajarkan cara berekspresi, mereka mengajarkan cara panggung, dan ini yang gue dapet gitu. Ini wow, gue pun merasa bahwa ini happy deh. Dan gue pun melihat pandangan itu pun berubah ketika yang biasanya cuman ya jadi badut, terus datang ke ulang tahun happy selamat ulang tahun, terus dapat duit, udah gitu doang. Ternyata di balik itu semua menjadi badut pun ada sesi pertunjukan yang menarik, seni yang menarik, dan itu pun gue ngerasain itu. Ini kejadian di tahun 2019, makanya di tahun 2019 setelah gue mulai bangkit dan merasakan merasakan bahwa gue menemukan kesenian yang menarik yaitu badut, dan gue pun mempelajarinya sampai sekarang. Mencoba untuk berpakaian yang bagus, mencoba untuk tidak hanya menjual kesedihan, mencoba untuk selalu riang bagaimana cara membuat crowded ke masyarakatnya. Sampai akhirnya gue nggak nyangka juga sih kemarin akhirnya gue menjadi salah satu perwakilan masuk ke The Next Influencer. Sampai sekarang pun gue juga masih sangat seneng banget belajar tentang badut.
mempelajari sejarahnya segala macamnya, terus kenapa banyak orang yang takut dengan badut, clownrophobia sebutannya, kenapa hal itu yang ngebuat gue mencoba untuk bagaimana caranya anak-anak yang tadi ngelihat gue yang serem banget itu mencoba mereka untuk tidak takut. Terus gue juga pelajarin bagaimana caranya bisa dibilang buat anak-anak yang clownrophobia, orang-orang yang takut dengan badut, bisa untuk meminimalisir ketakutan mereka terhadap gue. Dari situlah, dari tahun 2019 setelah itu, ketika gue bertemu dengan teman-teman profesi yang sama badut ini, ketika gue ketemu dengan mereka, gue melihat mereka bukan hanya mencari uang, bahkan kondisinya mereka tuh berpikir bahwa badut ini bukanlah sebuah tempat pekerjaan terakhir, pekerjaan yang aku terpaksa jadi badut. No, mereka tidak pernah berpikir seperti itu. Tidak ada pemikiran bahwa jadi badut tuh malu gitu. Enggak, mereka bangga dengan profesi mereka. Ada yang jadi guru, bahkan ada yang dosen, ada yang PNS, pengusaha. Bahkan gue ketemu dengan salah satu orang yang luar biasa banget, dedikasinya terhadap dunia badut. Itu yang ngebuat gue makin jatuh cinta dengan profesi ini, dimana profesi ini masih dianggap sebelah mata mungkin, tapi profesi ini adalah sebuah profesi yang bisa gue banggakan, yang dimana ya gue mencari uang di situ, dan gue melihat seninya, dan gue jatuh cinta dengan seni tersebut. Itulah alasan kenapa gue memilih menjadi seorang badut, bahkan lebih tampil sering menjadi badut dibandingkan sekarang. Di sebelum-sebelumnya gue pernah jadi pesulap. Gitulah teman-teman, alasan kenapa gue mencintai seni badut ini. Dan terima kasih karena kalian mau dengerin. Kalau ada yang sampai dengerin sampai sini, terima kasih banget karena mau dengerin gue soal cerita kenapa alasan gue mau menjadi badut, dan kenapa gue sangat mencintai menjadi badut dan sangat menikmati. Semoga pandemi ini cepat berakhir dan gue bisa nongol lagi di ulang tahun, karena jujur aja pandemi ini ngebuat gue jarang banget nongol di ulang tahun, dan gue bisa tampil terus-terusan tampil dan mengupgrade apa yang ada di gua. Dan salam badut Indonesia, saya Kocup, sampai jumpa.